Yo, selamat siang. Bertemu lagi dengan kami di sini. Saya bertemu dengan Kang Ruslan dan Kang Dedi, pemilik dari lahan cabai keriting tersebut. Kita tanya-tanya di sini beliau cara budidaya seperti apa dan keluh kesah bertaninya itu seperti apa sih. Terus hama yang menyerang pada tanaman cabai pada Kang Dedi itu apa aja. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, di sini saya bersama dengan Kang Dedi dan juga dengan Kang Ruslan. Oke, di sini saya akan berbincang-bincang sambil ngopi, mau membahas tentang tanaman cabai yang ada di belakang ini milik Kang Dedi. Ya mungkin gimana Kang Ruslan, kita ngobrol-ngobrol tentang cabainya Kang Dedi dulu. Pemula ataupun petani-petani muda, mudah-mudahan saya bertemu begini ada manfaatnya buat kaula muda ya, petani muda khususnya. Sekarang saya mau tanya Kang Dedi dalam perihal hama ya. Ini Kang Dedi, hama apa saja sih yang sering menyerang tanaman cabai waktu udah tanam gitu kan? Gitu. Awalan kalau hama itu kebanyakan seperti kudu-kudu. Oh, yang itu yang ngebuang-buang. Sejenis kalau seperti daunnya kayak gini Yang udah terserang. Kalau buat tumbuh hijau lagi lama umurnya gitu, lama sama itu apa hijaunya lebih lama. Ini seperti trip Hama trip ya? Tapi banyak gak itu jenisnya hama-hamanya gitu Kang Dedi? banyak kalau dalam tanaman cabai. Ini kan ya, saya lihat dari sini kan ya, lihat ya guys, ini contoh tanaman yang udah keserang hama dari tanaman cabai. Nah ini Kang Dedi, saya mau tanya lagi, gimana sih untuk mengatasi hama yang seperti ini? Kira-kiranya apa, menggunakan insek ataupun fungi gitu Kang Dedi? Kalau untuk pertama insek dulu. Kalau yang pertama Kan kebanyakan orang kalau nyemprot atasnya, kalau kutu kebul kebanyakan kan di bawah. Daun. Jadi kalau penyemprotan itu harus di bawah sama yang di atas? Penyemprotannya di bawah dulu. Oh, di bawah dulu? Iya. Terus kalau di atas mah selewat aja lah gitu, jangan banget gitu. Oh, jangan ditagenin gitu ya kalau penyemprotan. Siap Kang Dedi. Mungkin Kang Padi ada yang mau ditanyain lagi? Oh, jadi kan sekarang bahas tentang cabai ya. Iya sih. Awalnya Kang Dedi kan emang menanam tanaman sayuran daun ya seperti brokoli, sawi gitu kan. Nah, kenapa jadi mengambil keputusan untuk bertani cabai itu? Untuk yang pertama mungkin uji coba, pengen gitu kan dari awal tani sama sawi, kol. Ya. Kalau cabai belum, baru sekarang. Oh, jadi sebelumnya belum pernah. Dana kayaknya ini hebat. Mantap. Terus dengan sekarang adanya harga cabai yang lagi turun ya, itu tanggapan Kang Dedi sendiri tuh gimana sih? Ada panik atau gimana? Kalau panik sih enggak gitu ya. Paling kita berharap dari turun pasti akan naik ya. Dari naiknya Kan dari segi cabai panennya itu kan seminggu sekali. Ya pastilah gitu, mahal sama murahnya kan pasti itu apa ya, bertahap atau gimana? bertahap gitu. Jadi mahalnya pasti ada gitu, kebagian Murahnya sama. Jadi sekarang mungkin lagi mulai mau naiknya itu harga cabainya. Oke. Minimal itu kalau misalkan cabai bisa balik modal di harga berapa sih? Kalau harga cabai maksimalnya di 10.000 Minimalnya itu udah bisa balik modal ya. Tapi kalau misalkan 5.000, 7.000, wah jauh dari modal. Oke.
apa harga standar gitu kan? Jadi harga cabai 10.000, apa ada gitu lebih ataupun kurang ada 10.000 buat modal gitu? Kalau untuk sekarang ya di bawah 10 sih. Oh ya buat sekarang. Kalau misalkan panennya sekarang duh ya itu nggak bisa buat apa ngembaliin modal. Kalau 10.000, Kalau 10.000 ya maksimal ada. oh jadi push-push gitu ya? Iya. Nah sekarang kan barusan udah tanya soal dari harga ya. Nah sekarang juga saya mau tanya lagi nih Kang Dedi, dalam pengaplikasian untuk pemupukan Iya, pertama dan juga seterusnya gimana itu? tahap pertama dari seminggu di itu apa Tanam. ditanam. Kalau dari mulsa kita pakai dicor. Oh pakai bocor media. Bocor media, pupuknya dicairkan, kita sistem bocor. Dikocor. Dan itu berkelanjutan buat pemupukan Lanjutan dalam berapa minggu atau berapa bulan? kalau pengecoran maksimal 1 minggu sekali atau 2 minggu. Buat pemasaran. Bisa lebih boros nggak sih? Kalau dicor enggak sih, kan ribetnya gini, emang harus campur dulu air sama itu dulu. Kita dicor kalau misalkan media ditabur emang enteng, tapi kan penyerapannya Banyak itunya ya, banyak kuota ya kalau sekarang. Yang 100% diserap lah ya. iya. Kalau dicairkan kan udah langsung diakar. Oke, terus dengan di belakang kan dapat terlihat lah mungkin ini kebun cabenya Kang Dedi. Nah, dengan ada tambahan alat dan bahan juga nih Kang. Contoh adanya ajir atau tuturus ini kan, yang menambah bengkaknya biaya. Apa selisihnya itu berapa persen sih Kang dari tanaman sayuran biasa? Atau misalkan sekarang ini udah lagi uji coba nih trial, belum pernah budidaya cabai kan? Apakah udah memperhitungkan sampai ruginya gitu? Kalau itu sih kan ini tahapnya baru pertama nih Pak. Jadi kita semua kan jadi proses. Ya. Kalau misalkan itu akhirnya misalkan pertama berapa meter gitu, kan kalau di itu orang langsung jadi udah ada ajir langsung tanam, ukuran ajirnya ntar maksimalnya gitu. Jadi setelah pengajiran itu kan berapa kali? Apa 1 kali? Apa 2 kali gitu? Kalau buat pemasangan ajir Itu kan orang beda-beda gitu, beda-beda beda dalam paham. segi pengajiran. Ada yang langsung sebelum tanam, ada yang seminggu baru tanam baru pakai ajir. Itu tergantung tingginya cabenya. Kalau maksimal di sini antara 2,5 meter kalau kuenya gitu. Kalau mau Tinggi ya, Kang? tinggiin Tinggi. Berarti itu ajirnya buat 1 kali musim atau bisa dipakai buat musim berikutnya gitu? kalau segi ajir bisa dipakai yang apa, misalkan ini udah beres ntar dipastikan buat penanaman yang tangguh. Oh, yang kedua. oh ya, jadi enggak 1 musim ya. Jadi kalau saya simpulkannya buat sekarang, ternyata tanaman kalau kita mau tanam cabai berarti modal awal yang membengkaknya itu ya Kang ya, itu kan modal awal, tapi yang buat selanjutnya agak ringan. Oh gitu Kang tadi ya, ternyata Berarti tanaman satu cabai. tanaman cabai itu modalnya berapa sih? Satu pohon Pohon sekarang gitu kan, kalau belum dikolasiin nggak apa ya, nggak diperhitungin. Sampai panen lah sekarang menjelang panen. Kalau misalkan dikalkulasi dari awal 6 bulan kan ini budidaya, dari awal sampai sekarang mau panen, ya kurang lebihnya 1 pohon itu berapa sih modalnya? Satu pohon kisaran gitu. Kalau dikolasiin pupuk Hmm. sama apa itu funginya sama insek digabungin aja gitu paling berapa gitu? pohon Satu pohon dan satu pohon. kalau segi itu tidak
kejadiannya kalau misalkan penyemprotan beli itu apa obat insek gitu. Jadi kan ini tahapnya belajar dulu gitu Oh, kan. pengaplikasian itu skala besar gitu ya? Ya, jadi Enggak di itu ya. nggak digantungin satu itu berapa, belum gitu belum tahu gitu. Oh. Oke. Berarti kalau misalkan hasil panen harga cabai per kilo 10 itu masih worth it lah ya, masih masuk lah ya. Masih masuk, enggak rugi gitu. Terus harapan Kang Dedi sendiri, yang pertama mungkin harapan kepada pihak pemerintah setempat, baik itu PPL atau misalkan Dinas Pertanian. Terus harapan Kang Dedi sendiri terhadap sekarang melihat mirisnya regenerasi lah, masih jarang pemuda seperti Kang Dedi dan Kang Ruslan yang mau bertani gitu kan. Ya kebanyakan mereka beres sekolah ya udah mengandalkan satu lembar kertas hanya untuk bekerja gitu. Tapi kok Kang Ruslan, Kang Dedi mengambil keputusan sendiri untuk bertani. Apakah emang gak nyesel atau misalkan ya udah ada konsep gitu? Ya kalau dari segi pertanyaan itu kan awalan kita belajar sama gitu kan, menanam sama kayak hasil gitu. Jadi sirkulasinya itu kita yang rasanya enak gitu. Beda misalkan seperti di pabrik kan gitu loh. Bedanya gimana ya kan, kalau di pabrik kita kerja untuk misalkan orang ya, kalau misalkan kita di sini petani kita kan dari nol. Iya benar. Sama kita tanam sampai ke akhir kita harus bagaimana supaya sayuran Tidak stabil harga-harga gitu. Perkembangannya terus kalau misalkan sama harga mah ya kita harus hati-hati Oke. sampai hasil. Berarti harapan Kang Dedi sendiri terhadap ya baik pemerintah atau misalkan dari hasil taninya itu mau seperti apa sih ke depannya? Dari segi apanya? Ya dari segi hasil taninya, dari support dari pihak pemerintahnya, ingin seperti apa sih pertanian khususnya di Cianjur ke depannya? Berkembang lagi ya kan. Ya mungkin dari segi itu pertanian kita kan mudah-mudahan ya untuk apalah gitu, setidaknya kita mencoba dulu. Ya kan sudah mencoba kita, kalau itu mah resep gitu ya, resep Barengan dengan hobi ya Kang ya. barengan buat dalam hobi gitu ya. Mungkin ya sekarang harga cabai misalkan Stabil. nggak stabil ya, kita harapan petani mah ke depannya gitu jadikan apa supaya harga cabai itu ya naik lagi. Oke, terus sekarang ini Kang, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Kalau misalkan Kang Ruslan ada pertanyaan lagi ya mungkin bisa ditambahkan. Cuman kalau misalkan pertanyaan terakhir, saya ini penasaran sih, yang membentuk atau misalkan membuat harga cabai itu siapa sih? Ganti ada naik turun harganya seenaknya gitu. Kalau misalkan padi kan emang ada pihak bulog gitu ya. Oh, takarannya itu per kilo padi itu segini nih harganya. Tapi kalau misalkan cabai itu siapa sih yang bikin harga cabai gitu sampai naik turun? Jadi ini saya agak apa gina menambahkan lah. Jadi kalau di daerah sekitar sini kan itu yang ngasih harga cabai itu bukan dari harga pasar, tapi kita itu di sini masih ada ketergantungan dari tengkulak ya, khususnya pengepul. Iya, jadi kita di sini tuh belum gimana ya, belum bisa ataupun belum ada gimana ya, belum ada apa itu pelajaran buat bisa untuk memasarkan sendiri gitu. Oke, jadi harga emang ada di pengepul ya, di tengkulak Harga ya. ada di pengepul. Oke, ya, jadi itu pemirsa, asik pemirsa. Jadi harga cabai itu gimana tengkulak, kata tengkulak A, kata tengkulak B ya, B mungkin gitu ya. Oke. Nah terus apakah Kang Dedi atau Kang Ruslan nggak berpikiran menjadi tengkulak? Ya kalau itu kita belajar dulu lah gitu. Belajar lah ya, dari segi misalkan pembelian
emang misalkan barang di petani ada gitu, bisa buat dibeli, kan kita buat bikin pasarnya itu yang masarin itu yang agak susah. Ini aja ya, kalau dari saya cuman bisa berharap itu kepada kaum muda ya. Saya selaku petani muda juga kan ya, sangat disayangkan sekali kalau anak muda sekarang itu lebih mementingkan moyan gitu ya, lebih mementingkan moyan daripada bekerja di kebun gitu ya, meneruskan mata pencarian orang tua kita kan ya. Bahkan kan kita sudah ada, ataupun tahap pembelajaran kan sudah otodidak ya, sekarang udah pada canggih kan ya kan, bisa searching di sosmed ataupun di itu di apa namanya, di Google lah ya. Ya di Google bisa kan ya. Jadi harapan saya cuman gini aja kan, yuk kurang sasarangan babarengan ngabangun ayeuna segi pertanian komo ayeuna sareng kaula mudana sok ayo kurang ronyong usahanya, kurang gerakeun petani sadayana, kurang sukseskeun sadayana gitu. Intina mah berenang manfaatna tuh para pelaku usaha pertanian khususnya. Nah, turun pisan ya bisa gitu. Oke, mungkin dari kami dicukupkan sekian di video tentang membahas cabenya Kang Dedi ya. Kalau misalkan ada petani cabai yang sudah ahli atau pakarnya, bisa diisi kolom komentar yang di bawah. Bener. Kalau misalkan ada salah kata dari kami, monggo diisi berupa saran, kritik ataupun apapun itu dalam kolom komentar. Kalau misalkan sekiranya video ini bermanfaat, bisa langsung klik aja lambang share ya, kita supaya mendukung konten tentang pertanian. Dan jangan lupa like dan subscribe, tombol loncengnya. Oke. Salam dari kelompok Palem ya Kang. Kelompok Tani Palem. Oke, Ayo. dari Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Salam satu cangkul.